percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat. Yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan. Sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta-merta. Karena kita tidak melihat, namun kita percaya, Tuhan juga mengatakan kita orang yang berbahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di ibadah kita pagi ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pasti. Walaupun kita harus ibadah lagi secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan tetap bekerja dengan cara yang luar biasa dan akan melawat sidang jemaat yang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu Tuhan, sehingga kau izinkan kami kembali beribadah bersama, walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa lawatanmu akan tetap bekerja buat semua yang beribadah pada pagi hari ini. Kau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir, dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja mengurapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Siapa yang bersuka cita hari ini angkat tangan. Kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tos, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita sebagai anak Tuhan tidak perlu ragu lagi, tidak perlu takut lagi untuk datang ke hadirat-Nya, karena Dia adalah Allah kita yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itu kita mau pujikan bersama, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan kebaikan Tuhan atas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak, akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya.
kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Dan saya menikmati betul bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Dari hari ke hari berkatnya tidak pernah berakhir. Walaupun di situasi kondisi yang sekarang ini, Tuhan tetap baik. Dia tetap ada waktu kita di gunung, waktu kita di lembah. Dalam suka dan duka Tuhan selalu ada. Yang Tuhan mau hanya kita dekat kepadanya, kita menyembah Dia dan kita memuji Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang layak kita sembah. Kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus kemuliaan. Haleluya Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus kemuliaan-Mu memulihkan hati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, haleluya. pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau hadir Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa atas kami. Terima kasih. ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. sekali lagi katakan, segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. terima kasih Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
ku menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan. Nikmati hadiratnya pagi ini. Bersyukurlah karena kebaikannya atas kita semua Tuhan. Kau yang layak kami tinggi. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas. Amin. Haleluya. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Engkaulah yang kudus, Engkaulah yang suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu. Segala
merciful and mighty God in 3 persons, blessed Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Pujilah Engkau. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu, dan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta bimbingan Roh Kudus supaya setiap kita boleh mendapatkan hikmat dan akal budi dari Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu yang selalu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Hal itu terbukti bahwa sekali lagi kami mendapatkan kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik ini. Kami memiliki kesempatan yang baik untuk kami boleh belajar akan firman-Mu yang pastinya akan membimbing kami, yang akan menjadi pedoman bagi kami semua. Roh Kudus akan menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu, juga setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu, Kau akan memberkati juga sehingga masing-masing kami boleh mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu yang baik ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar dari kitab Amsal. Kita akan membuka di dalam Amsal pasal 13. Amsal pasal 13 ayat 22. Ya, Amsal pasal 13 ayat 22. Saya akan membacakan Amsal pasal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saya memberi judul renungan pada hari ini, warisan kekal. Pada suatu hari ada seorang pria mengamati tetangganya yang berumur kira-kira 80 tahun, sedang menanam pohon durian. Ia bertanya, "Bapak, tentu tidak berharap untuk menikmati buahnya, bukan? Karena paling sedikit dibutuhkan waktu antara 10 sampai 20 tahun sampai pohon ini berbuah." Orang tua itu menghela nafas sejenak dan menjawab, "Tidak, mungkin saya tidak akan pernah melihat pohon ini berbuah. Saya sudah terlalu tua untuk menunggu saat itu. Tapi tidak apa-apa, selama saya hidup, saya sudah menikmati buah durian, tetapi bukan dari pohon yang saya tanam sendiri. Kalau saja tidak ada orang yang menanam pohon durian seperti yang saya lakukan sekarang, mungkin saya tidak akan pernah bisa menikmati buah durian. Saya hanya berusaha
berbuat yang sama dan berharap setiap orang yang menikmati buahnya akan menanam juga untuk generasi berikutnya. Nah, cerita di atas coba untuk menggambarkan tentang Amsal 13 ayat 22 yang sudah kita baca tadi. Karena bapak tua tadi menanam pohon durian yang nantinya dia memiliki maksud dan tujuan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dari ayat yang kita baca tadi, saya ingin fokus kepada bagian orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kalau kita lihat bagian ini, ayat ini, ada beberapa unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama, ya, ada generasi pertama, ya, ada sesuatu yang diwariskan, dan ada generasi kedua atau ketiga. Ya, artinya apa? Generasi pertama mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya. Di sini ada siklus pergantian dari generasi ke generasi. Jadi ada sesuatu yang diwariskan dari generasi pertama kepada generasi kedua, dari generasi kedua kepada generasi ketiga, dan seperti itu seterusnya. Berdasarkan ayat ini yang kita baca tadi, saya ingin menegaskan kepada setiap orang percaya harus meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Setiap orang percaya, saya ulangi sekali lagi, hal ini sangat penting untuk kita pahami bahwa setiap orang percaya harus meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Pertanyaannya sekarang adalah, warisan apa yang harus ditinggalkan oleh orang percaya bagi anak cucunya atau generasi setelah kita? Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel dari keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, dan kita akan belajar dan mendapatkan banyak berkat dari bagian ini. Ya. Kalau kita tahu perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu merupakan suatu proses perjalanan yang panjang, di mana pada perjalanan ini saya mengamati ada 3 generasi setidaknya. Ya, ada 3 generasi, saya akan membagi menjadi 3 generasi untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua. Ya, generasi yang pertama yaitu saya sebut sebagai generasi padang gurun. Generasi padang gurun ini adalah generasi yang dipimpin langsung oleh Musa. Mereka yang keluar dari tanah Mesir dan akhirnya melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Di dalam Ulangan pasal 8 di situ disebutkan, Ulangan pasal 8 ayat 2, saya akan membacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Perjalanan itu 40 tahun lamanya, kita semua sudah paham itu, sudah tahu. Ya. Ada 42 tempat persinggahan. Itu bisa dibaca di dalam Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai 49. Di situ dari Ramses sampai ke menuju ke tanah perjanjian di seberang Sungai Yordan itu ada 42 tempat persinggahan. Ya, generasi padang gurun juga berbicara tentang kedegilan hati generasi ini yang berusia 20 tahun ke atas tidak bisa masuk ke Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Itu terdapat di Bilangan pasal 14. Di situ diceritakan secara jelas karena kedegilan hati umat Israel sehingga membuat Tuhan
memiliki keputusan orang yang dicatatkan yang usianya lebih dari 20 tahun itu tidak akan masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Musa pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Itu ada di Bilangan pasal 20 ayat 12, juga Ulangan 34 ayat 4. Bapak Ibu bisa di rumah dicek lagi, dibaca lagi. Nah, generasi padang gurun ini boleh saya katakan generasi yang hidup di dalam janjinya Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 8 tadi, Tuhan menyertai generasi yang pertama ini melakukan perjalanan di padang gurun selama 40 tahun ya. Pakaian saja tidak rusak, kaki tidak bengkak ya. Segala sesuatu dicukupi oleh Tuhan. Ini generasi yang hidup di dalam janji Tuhan. Ini generasi yang pertama. Ya, generasi yang kedua yaitu generasi yang saya sebutkan adalah generasi Sungai Yordan. Generasi Sungai Yordan ini generasi yang di bawah pimpinan Yosua. Kalau kita lihat Yosua pasal 1 di situ setelah Musa memberkati Yosua, menumpangkan tangan, akhirnya Yosua yang diutus untuk memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Di situ ada peristiwa generasi Sungai Yordan ini menyeberangi Sungai Yordan ya. Di dalam Yosua pasal 3. Di dalam Yosua pasal 12 dikatakan di situ raja-raja, jumlah raja-raja yang dikalahkan atau dicatat di situ kemenangan-kemenangan dari umat Israel. Umat Israel berperang selama kurang lebih 16 tahun untuk merebut tanah perjanjian. Sampai mendapatkan milik pusaka itu bisa dipelajari di Yosua pasal 23. Nanti masing-masing suku akan mendapatkan bagian milik pusaka ya. Itu generasi Sungai Yordan, di mana saya bisa menyebut generasi Sungai Yordan ini adalah generasi yang turut berjuang atau generasi yang menggenapi janji Allah. Karena generasi ini yang bekerja bersama-sama dengan Allah menghalau orang-orang Kanaan untuk ditaklukkan. Generasi yang hidup menggenapi janji Tuhan. Generasi yang ketiga, saya menyebutkan generasi Kanaan. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal 2. Saya akan memberikan pemahaman kepada jemaat semua. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 13 saya akan membacakan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret.
Ini generasi Kanaan. Saya boleh mengatakan bahwa generasi Kanaan adalah generasi yang menikmati janji Tuhan, ya. Karena apa? Setelah generasi Sungai Yordan, mereka yang berperang merebut tanah Kanaan, mereka berjuang bersama-sama dengan Allah. Allah bekerja melalui kehidupan setiap umat Israel pada waktu itu untuk merebut tanah perjanjian. Sekarang ada generasi yang baru, generasi yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ini generasi Kanaan. Jadi di generasi ini tadi kita baca apa yang mereka lakukan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Beribadah kepada para Baal dan meninggalkan Tuhan. Saya ingin memberikan gambaran supaya kita semua menjadi jelas perpindahan dari generasi pertama ke generasi kedua dan ke generasi ketiga ada penurunan kualitas. Ya, kalau generasi pertama itu generasi yang hidup di dalam janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata. Tetapi karena kedegilan hati orang Israel, usia 20 tahun ke atas semuanya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Generasi yang disertai oleh Tuhan tetapi tidak masuk ke tanah perjanjian. Generasi yang kedua adalah generasi Sungai Yordan. Mereka generasi yang bekerja bersama-sama dengan Allah. Mereka berjuang bersama-sama dengan Allah untuk merebut tanah perjanjian yang sudah diundikan oleh Musa, yang sudah diundikan oleh Yosua. Dan mereka menggenapi janji Tuhan itu. Akhirnya setiap suku mendapatkan tanah pusaka. Dan generasi yang ketiga adalah generasi Kanaan, di mana generasi ini muncul setelah orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan Allah, orang-orang yang zamannya Yosua, Kaleb, Eleazar, dan semua tua-tua itu sudah tidak ada, muncul generasi yang baru. Perpindahan dari generasi 1 ke generasi 2 ke generasi 3 ada penurunan kualitas. Dari ketiga generasi ini yang telah kita bahas, kita akan belajar warisan apa yang harus ditinggalkan bagi anak cucu orang-orang percaya. Karena situasi dan kondisi zaman sekarang sudah banyak nilai-nilai dunia, sudah ada banyak hal yang menghimpit generasi zaman sekarang yang mungkin mereka seperti generasi Kanaan. Yang mungkin mereka akan meninggalkan Tuhan, yang mungkin mereka akan beribadah kepada Allah lain. Kita sebagai orang percaya harus mengantisipasi untuk generasi selanjutnya. Apa yang harus saya wariskan untuk anak dan cucu saya nanti, itu yang harus kita jawab. Dan itu yang harus kita usahakan. Karena orang baik mewariskan sesuatu yang baik bagi anak cucunya. Kita akan belajar. Yang pertama, apa yang harus diwariskan bagi anak cucu orang percaya? Yang pertama, saya boleh memberikan pada kita semua hal yang penting adalah keteladanan iman. Kalau kita lihat dari generasi padang gurun yang di bawah kepemimpinan Musa dan juga generasi Sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua, kalau saya mengamati, saya membaca, saya melihat di dalam Alkitab, di dalam Ulangan pasal 29 itu berbicara tentang perjanjian dengan Allah diperbarui, ya. Ulangan 31 sampai 33 itu boleh saya simpulkan itu pidato Musa yang terakhir kepada umat Israel. Ternyata Yosua juga melakukan hal yang sama. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 23, perikop di situ berbicara apa? Pidato terakhir Yosua.
Yosua pasal 24 itu berbicara tentang apa? Pembaharuan perjanjian di Sikem. Nanti bisa dicek ya. Mempelajari firman Tuhan itu kita akan mendapatkan berkat. Kita bisa mengantisipasi untuk generasi kita selanjutnya. Warisan apa yang harus saya berikan kepada anak cucu saya kelak? Yang pertama adalah keteladanan iman. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Musa secara tidak langsung Yosua mengamati setiap tindakan, gerak-gerik dari Musa, pengalaman pribadi Yosua dengan Musa itu seperti tertanam di dalam hati Yosua sehingga keteladanan iman ini diikuti oleh Yosua. Kalau kita melihat bagaimana Musa begitu dekat dengan Tuhan, Musa selalu menuruti perintah Tuhan, dan itu dilakukan oleh Yosua juga. Keteladanan iman itu sangat penting. Keteladanan iman itu sangat penting untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang kedua, nilai-nilai rohani. Itu yang harus kita wariskan kepada generasi kita, anak cucu kita. Nilai-nilai rohani. Di dalam Ulangan pasal 6, Musa mengajar kepada umat Israel, ya. Ulangan pasal 6 ayat 5, saya akan membacakan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang coba di nilai-nilai rohani yang diajarkan oleh Musa kepada umat Israel pada waktu itu adalah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini merupakan pengajaran tentang mengasihi Allah itu harus sungguh-sungguh. Nilai-nilai rohani ini penting. Sebagai orang percaya, kita harus mewariskan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengajarkan firman Allah kepada anak cucu. Ya. Di ayat 7 sampai 9 tadi kita harus mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya, mengingatkannya, menuliskannya. Itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi mengajarkan firman Allah kepada anak cucu itu harus kita wariskan. Kalau Musa mengajar pada umat secara umum, nilai rohani yang diberikan oleh Yosua, kita bisa melihat di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 ya. Saya akan membacakan Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nilai rohani yang penting adalah
keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Di sini menuntut keteguhan hati, komitmen yang sungguh-sungguh untuk membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Ini nilai rohani yang diberikan oleh Musa, yang diberikan oleh Yosua. Kalau Musa kepada umatnya, tetapi Yosua secara khusus dia mengambil sikap dengan tegas bahwa keluarganya akan beribadah kepada Allah. Itu adalah nilai rohani yang penting. Situasi dan kondisi zaman sekarang membuat orang malas beribadah, membuat orang tidak harus beribadah karena apa? Ya mungkin dari Senin sampai Sabtu bekerja dan capek, hari Minggu perlu refreshing atau melakukan banyak hal juga. Beribadah itu bukan sesuatu yang penting lagi mungkin bagi beberapa orang. Tetapi warisan kekal ini setiap keluarga harus memiliki komitmen. Orang tua khususnya, suami istri harus membawa anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Karena ini warisan yang nilainya kekal. Jadi yang pertama adalah keteladanan iman. Yosua melihat keteladanan iman dari Musa. Ya. Keteladanan itu penting. Yang kedua, nilai-nilai rohani. Apa yang diajarkan Musa kepada umat, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mengajarkan firman Allah kepada anak cucu berulang-ulang kali. Yosua juga memberikan nilai-nilai rohani yang penting juga, bahwa keluarganya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warisan apa yang harus ditinggalkan bagi anak cucu orang percaya? Yang ketiga, kalau kita melihat dari generasi Sungai Yordan menuju kepada generasi Kanaan, itu ada penurunan kualitas hubungan dengan Tuhan, ya. Kalau generasi Sungai Yordan, mereka bekerja bersama-sama dengan Allah, berperang menghadapi suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Sedangkan generasi Kanaan, mereka menikmati berkat Tuhan dan mereka tidak banyak melakukan peperangan. Sehingga tadi dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang Israel. Artinya apa? Ada penurunan kadar kerohanian di dalam hidup orang Israel pada waktu itu. Saya yakin karena generasi Kanaan tidak terlibat secara langsung. Generasi Kanaan tidak terlibat secara langsung di dalam peperangan yang dilakukan oleh generasi Sungai Yordan. Ya. Ini yang membedakan. Kalau generasi Sungai Yordan mereka yang berperang. Kalau generasi Kanaan mereka menikmati. Hal ini sangat kisah tentang Daud dan Salomo. Ya. Daud itu berperang dengan banyak orang Filistin, mengalahkan raja-raja orang Filistin. Dan Daud menaklukkan banyak musuh-musuh orang Israel. Tetapi Salomo hanya menikmati. Dan kita tahu dari kisah Salomo, apa yang terjadi? Salomo mengalami penurunan atau kualitas kerohaniannya. Mulai memiliki banyak selir dan gundik, memiliki banyak istri. Sehingga apa? Salomo terjerat oleh berhala-berhala dari istri-istrinya. Ini yang membedakan. Artinya apa? Saya ingin menegaskan sekali lagi kepada seluruh jemaat. Warisan yang ketiga yang harus ditinggalkan kepada generasi selanjutnya adalah melatih dan melibatkan generasi atau anak-anak kita dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan. Itu penting. Ya. Melibatkan atau melatih anak-anak untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu penting. Itu warisan yang nilainya kekal.
Ya. Kalau anak-anak dilatih, kalau anak-anak dilibatkan dan mereka mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan dalam tataran yang sederhana sekalipun, itu akan menguatkan iman percaya mereka sehingga mereka mengenal Tuhan yang disembah oleh orang tuanya. Kalau orang tua melibatkan anaknya di dalam doa puasa mungkin, melibatkan anaknya di dalam pembacaan firman Tuhan bersama-sama di dalam keluarga, bergumul bersama-sama di dalam keluarga. Saya yakin itu melatih, melibatkan anak untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itu penting. Jangan sampai generasi kita selanjutnya itu tidak mengenal Tuhan yang menolong kita. Itu bahaya. Itu sama persis dengan generasi Sungai Yordan menuju ke generasi Kanaan. Mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak tahu siapa Allah Israel yang menolong selama ini. Bahaya sekali. Makanya saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang saya cintai dan saya kasihi, melalui pelajaran generasi Padang Gurun, generasi Sungai Yordan, dan generasi Kanaan, kita belajar tentang warisan yang harus kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Yang pertama, keteladanan iman, itu harus. Dan itu hanya orang tua yang bisa menurunkan keteladanan iman kepada anak-anaknya. Di dalam tataran gereja, itu pemimpin-pemimpin gereja, itu yang harus menurunkan teladan iman kepada jemaat-jemaatnya. Yang kedua, nilai-nilai rohani, itu harus kita wariskan. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mengajarkan firman Allah berulang-ulang kali. Mengajak keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Itu penting. Sehingga apa? Sehingga warisan yang ketiga, kita bisa melatih dan melibatkan anak-anak kita dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan. Itu yang akan menjadi warisan kekal yang tidak akan dilupakan anak-anak kita sepanjang hidup mereka. Dan itu pun harus diulang ke generasi selanjutnya. Harus diulang kembali. Mengajarkan berulang-ulang. Warisan ini harus diwariskan ke generasi, diturunkan ke generasi selanjutnya. Sehingga apa? Perpindahan generasi, lepas generasi diturunkan ke generasi yang lain, itu mereka tidak akan lupa siapa Tuhan Allahnya. Jangan sampai pengalaman orang Israel ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya masa kini. Kakek neneknya orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Bapak ibunya orang takut akan Tuhan, tetapi anaknya jauh dari Tuhan. Itu sangat disayangkan. Orang baik meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Tidak hanya berbicara harta benda. Lebih dari itu, semua warisan yang kekal dan sangat penting adalah keteladanan iman, nilai-nilai rohani, serta melatih dan melibatkan anak dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itu adalah warisan yang kekal yang harus kita berikan kepada generasi lepas generasi. Pelajaran ini saya yakin akan membuka wawasan kita dan kita akan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita sebagai orang tua masing-masing kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita memiliki keteladanan iman, untuk kita memiliki nilai-nilai rohani, dan kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kehadiran-Mu sendiri di dalam kehidupan kami, dan melalui firman-Mu, Engkau telah menyapa kami, Engkau menguatkan kami, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa setiap orang percaya harus meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Dan warisan itu berbicara tentang keteladanan iman,
tentang nilai-nilai rohani dan pengalaman-pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Kau akan memberkati setiap keluarga, setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Kau tolong setiap jemaat-Mu dengan segala macam pergumulan hidup mereka. Biarlah melalui firman ini mereka boleh diingatkan kembali untuk mewariskan warisan yang kekal di dalam Engkau. Dan Kau akan memberkati setiap hati yang terbuka, setiap telinga yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu ini akan hidup, akan tumbuh, akan berbuah di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau akan melawat jemaat-Mu, Kau akan melawat keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, gereja mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang sudah membantu, ya, tim musik, tim WL, tim multimedia, juga setiap jemaat yang sudah mendukung gereja ini melalui doa, melalui dana juga, supaya ibadah online ini tetap bisa kita jalankan dan kita bisa melayani semua jemaat yang ada. Dan diumumkan minggu depan kita akan ada ibadah lagi dan ikuti dengan perjamuan kudus, ada perjamuan kudus. Dan jemaat persiapkan diri untuk ibadah kita minggu depan, mempersiapkan hati, jiwa, tubuh, dan roh kita untuk mengikuti upacara perjamuan kudus juga. Ya, kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang selalu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di akhir ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau tahu apa yang sedang terjadi di negara kami dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah yang berusaha untuk menanggulangi pandemi ini, kiranya Kau sendiri akan memberkati dari pemerintah pusat sampai daerah, sampai kecamatan, kelurahan, RW maupun RT untuk boleh bekerja bersama-sama untuk menanggulangi pandemi ini Bapak. Juga kami berdoa untuk setiap warga masyarakat Indonesia dari pusat maupun sampai daerah pun turut membantu pemerintah yang ada supaya pandemi ini boleh berlalu dengan cepat dan semua boleh berjalan normal kembali lagi Bapak. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan, dokter, perawat, para medis. Kau akan memberkati mereka, beri semangat, beri kesehatan, beri kekuatan. Kau tahu jerih lelah mereka Bapa, dan kami membawa mereka dan kami memberkati tenaga kesehatan ini Bapa. Dengan segala jerih lelah mereka, kami memberkati setiap tenaga kesehatan yang ada Bapa, sehingga mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan tulus ikhlas, dengan hati yang takut akan Engkau, sehingga pelayanan mereka boleh membawa dampak yang baik. Juga untuk setiap orang yang positif dari
COVID ini Bapa, kiranya Kau sendiri akan menjamah, Kau akan menyembuhkan. Melalui perawatan medis kiranya boleh terjadi kesembuhan yang luar biasa dan kami boleh mengalami mujizat-Mu. Bangsa Indonesia boleh mengalami mujizat-Mu dengan adanya pandemi ini boleh terselesaikan dengan baik dan kami boleh melakukan seluruh aktivitas dan tugas dan tanggung jawab kami dengan normal kembali Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga. Kau sendiri akan memberkati, Kau akan menjagai sehingga kota kami ini pun boleh dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, Kau akan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Kau berkati Bapa, dan biarlah berkat-berkat-Mu senantiasa Kau curahkan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, jemaat terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat-Mu yang selalu Kau curahkan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan Sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta-merta Karena kita tidak melihat namun kita percaya.